Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 10. Saya sendiri sebagai moderator di Sumar Paung dan rekan tim kelompok saya, Bang Arison Armando, Nanang Wijaya, Bagindo Umar. Di sini kami mengangkat topik analisis perbaikan profil tegangan menggunakan kapasitor bank. Selanjutnya untuk presentator pertama dibacakan oleh Bang Arison Armando. Ya, baik. Pertama itu ada pendahuluan. Suatu sistem tenaga listrik yang baik harus memiliki nilai yang yang tidak melebihi batas toleransi serta rugi daya yang kecil. Namun, pada kenyataannya, seringkali timbulnya permasalahan tingginya tingkat kehilangan energi listrik atau kehilangan daya listrik dan jatuh tegangan yang melebihi standar yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah kehilangan daya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah rugi-rugi daya dan penurunan tegangan pada jaringan. Proses perbaikan tegangan pada jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengaturan tegangan, yaitu dengan menggunakan kapasitor bank. Dengan menggunakan kapasitor bank, diharapkan dapat menaikkan tegangan. Ya, ini adalah single line diagram sistem tenaga listrik yang kami gunakan. Di sini menggunakan sistem 14 bus, 14 bus dengan satu power grid dan satu generator. Sini ada 6 trafo dengan 9 beban. Selanjutnya ini ada data kabel, bisa dilihat pada tabel. Ada ada 5 kabel dari bus 3 ke bus 7, bus 12 ke bus 11, bus 13 ke bus 18, bus 3 ke bus 8, dan bus 5 ke bus 11. Selanjutnya ada data beban. Di sini ada 6 beban, 3 beban statik dan 3 beban lam. Beban statik itu tegangannya 0,4 dengan Dorsak KVA dan faktor daya 0,9. Beban load itu ada tegangannya 0,4, 300 kVA dan 0,8, faktor dayanya itu 0,85. Selanjutnya ini data trafo. Di sini menggunakan 7 trafo. Dengan power rating ada yang 4.500, ada yang 2.000, ada yang 1.000 dan ada 1.500 kVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut kondisi sebelum pemasangan kapasitor. Nah, di sini kami menggunakan 14 bus. Kondisi berikutlah ini kondisi awal yang proyek yang kami gunakan, yang itu menggunakan 14 bus. Pasangan kapasitor pada diagram lain kami yaitu menggunakan 14 bus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dan di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan yang di mana dengan kondisi awal pada bus 5 itu nominal 0,4 kilovolt dan voltage 94,22 megawattnya 0,471 persentasenya 0, dan pada bus 9 nominalnya 0,4 kilovolt, voltage-nya 94,22, megawatt load 0,471 persentase 0. Dan pada bus 3 nominal 0,6 kilovolt, voltage-nya 94,56, megawatt load 1,235 persentase loadnya 0 juga. Dan di sini untuk tegangan setelah pemasangan kapasitor yaitu pada bus 5 memiliki peningkatan
yang di mana nominal kilovoltnya sama dan untuk voltage-nya naik yaitu pada angka 97,73 megawatt load-nya 0,491 persentase load 0. Dan untuk pada bus 9 juga nominalnya kilovoltnya tetap sama yang di mana voltage juga menaiki pada angka 98,2 dan megawatt load-nya itu 0,494 persentase load-nya 0. Dan yang terakhir bus 13 yaitu nominal kilowattnya tetap juga sama dan untuk peningkatan voltage-nya agak sedikit naik pada angka 96,93 megawatt load dari 1,263 untuk persentase loadnya 0. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut losis kondisi awal dan losis setelah pemasangan kapasitor. Di sini untuk losis kondisi awalnya itu 76,8 kilowatt dan 18,9 kilovolt ampere reaktif. Dan setelah pemasangan kapasitor, itu losisnya mengalami perubahan yaitu 73,1 kilowatt, kilowatt dan minus 4,7 kilovolt ampere reaktif. Slide berikutnya. Nah, berikut tampilan grafik tegangan sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank. Untuk yang batang biru merupakan tegangan sebelum dan yang orange itu merupakan tegangan sesudah untuk di sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan grafik losis sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank. Sama halnya dengan tegangan, yang batang biru merupakan proses sebelum dan yang orange merupakan proses sesudah pemasangan kapasitor bank. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bang Arison Armando. Ya, selanjutnya kami akan mensimulasikan analisa aliran dayanya yang kami kerjakan di aplikasi ETAP. Ya, ini kami menggunakan sistem 13 bus. Bisa kita lihat sendiri ini sebelum pemasangan kapasitor. Dia mengalami merah di bus 5, 9, dan 13. Bus 5, 9, dan 13 ini ada peringatannya bisa kita lihat di sini. Ya, peringatannya ini di bus 13, 5, dan 9 itu under voltage di profil tegangan 94,1%, 94,2%, dan 94,2%. Ini udah melewati margin yang harusnya itu hanya di bawah 95%. Jadi kami melakukan pemasangan kapasitor bank dengan menggunakan AI yang ada di etap, yaitu optimal kapasitor placement. Kami menggunakan kapasitor dengan spesifikasi yaitu 3 kapasitor dengan 100 kVAR. Ada juga yang 4 kapasitor dengan 100 kVAR dan 1 kapasitor dengan 100 kVAR. Itu ada di bus 5, 9, dan 13 yang mengalami under voltage. Ya, ini akan saya akan melakukan running setelah dilakukan pemasangan kapasitor bank. Bisa kita lihat di sini bus yang tadi mengalami merah sekarang sudah berada pada margin dan satu sudah pada bus yang bagus.
Bisa kita lihat di profil tegangannya. Ya, bus 3, 5 ada bus 5, 9 dan 13 itu sekarang tegangannya sudah normal, tidak under voltage lagi dan berada pada batas margin yaitu 95%. Cek. Ini 95%. Sepertinya sekian yang bisa kami jelaskan dari presentasi kami hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari proyek kali ini yaitu setelah melakukan simulasi dan analisis aliran daya pada sebuah single line diagram, sistem tenaga listrik didapatkan bahwa sistem mengalami drop voltage pada beberapa bus dan didapatkan juga rugi-rugi daya pada seluruh saluran. Tindakan yang harus dilakukan adalah memperbaiki profil tegangan agar daya yang dikirim berkualitas. Dan metode yang digunakan adalah pemasangan kapasitor bank. Ketika dilakukan perbaikan profil tegangan dengan pemasangan kapasitor bank, tegangan pada bus mengalami kenaikan dan menjadi stabil. Rugi-rugi daya pada saluran juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kapasitor bank dapat digunakan untuk memperbaiki profil tegangan menjadi lebih stabil dan juga dapat mengurangi rugi-rugi daya yang diakibatkan besarnya daya reaktif induktansi. Baiklah, demikianlah hasil pemaparan kami mengenai analisis perbaikan profil tegangan menggunakan kapasitor bank. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.